Di video ini Bahas Film akan memberikan 5 rekomendasi film Asia bertema bullying yang bagus untuk pelajaran kita semua. Sebenarnya film yang bertema bullying tidak sedikit dan tidak hanya dari Asia saja. Film-film garapan Hollywood pun banyak yang mengangkat tema satu ini, dan pastinya nanti akan kita buatkan rekomendasinya sendiri. Langsung saja kita ke rekomendasi yang pertama, film berjudul Hanggonju. Film ini sendiri diadaptasi dari kisah nyata yang terjadi di Miryang, Korea Selatan tahun 2004 silam. Film Hanggonju disutradarai dan ditulis oleh Lee Soo-jin. Film Hanggonju berdurasi 112 menit. Di situs IMDb, film Hanggonju menerima skor 7,3. Film Hanggonju menceritakan kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh geng anak-anak SMU di Miryang yang berlangsung selama 11 bulan dengan korban sebanyak 41 orang. Gongju adalah salah satu korbannya yang saat itu masih berusia 14 tahun. Kedua orang tuanya bercerai lalu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tragis, Gongju diperkosa di rumahnya sendiri. Gongju adalah potret tak berdayanya korban pemerkosaan, terutama bagi mereka yang masih anak-anak. Ia mendapat ancaman dari pelaku yang merekam kejadian dan mengancam akan menyebarluaskan rekaman tersebut jika Gongju buka suara. Intimidasi juga dilakukan oleh keluarga pelaku yang berasal dari kalangan berada. Sikap orang tua Gongju sangat mengecewakan. Ibunya yang sibuk mencari calon suami baru lebih memilih melupakan kasus anaknya karena ia akan sulit mendapat suami lagi jika ketahuan punya anak. Sedang ayahnya yang suka mabuk-mabukan ujung-ujungnya malah menerima uang dari keluarga pelaku, tak peduli dengan keadilan untuk putrinya. Penanganan pihak kepolisian juga disoroti di film ini. Pihak kepolisian yang saat itu membocorkan identitas korban mendapat banyak kritikan dari netizen yang marah dan turun ke jalan karena dianggap telah melanggar HAM korban. Rekomendasi kedua, film berjudul River Edge. Film ini sendiri diadaptasi dari manga berjudul yang sama. Settingannya adalah kehidupan remaja SMA di Jepang tahun 90-an. Film ini disutradarai oleh Isao Yukisada, berdurasi 118 menit. Film ini bercerita tentang Haruna Wakagusa. Ia adalah seorang siswi SMA yang hidup dengan ibunya. Rumah tangga orang tuanya yang buruk hanya ditampilkan dalam narasi. Nampaknya memengaruhi Haruna. Ia tak mampu mengekspresikan emosi. Wajahnya datar saja. Setiap kali melakukan hubungan esek-esek dengan pacarnya yang bernama Kanonzaki, ia tetap bergeming. Tak ada yang terasa, hanya kehampaan. Namun Haruna masih memiliki empati, terutama terhadap Ichiro Yamada yang selalu menjadi objek bully. Kanonzaki yang tak merasakan cinta dari kedua orang tuanya lalu melimpahkan kemarahannya kepada siapapun, terutama Ichiro. Ichiro sudah tak dapat menghitung berapa kali ia dipukuli, ditelanjangi sampai diikat dan dikunci dalam loker sekolah. Ichiro yang sudah terluka hanya bisa menelan semua perihnya sendiri sambil menghabiskan waktu di sebuah padang ilalang, tempat di mana dia menemukan tengkorak dan tulang belulang. Mayat itulah hartanya. Sebagai kedok, Ichiro memajari Kana Tajima, seorang gadis naif yang terus membual dan berhalusinasi mengenai hubungan mereka. Ia tak mampu menerima kenyataan bahwa Ichiro tidak menaruh rasa. Dengan mata seperti orang kesetanan, ia terus merajut sweater yang akan diberikan kepada Ichiro. Orang yang mengetahui siapa yang sebenarnya dicintai Ichiro adalah Kozu Yoshikawa. Kozu adalah model yang memiliki konsep diri rendah dan mengalami bulimia. Tokoh terakhir adalah Rumi, teman akrab Haruna sekaligus selingkuhan Kanonzaki. Ia memiliki gejala kecanduan seks. Sepanjang waktu ia hanya memasang wajah penuh senyum meski ada banyak hal yang ia pikirkan. Ia tak tahu siapa ayah dari bayi di perutnya. Ia tak ingat siapa yang menidurinya tanpa menggunakan kondom. Rumi lalu menyalahkan semuanya pada Kanonzaki dan memaksa memberi uang untuk aborsi. Rekomendasi ketiga, film berjudul The King of Pigs. Film ini disutradarai oleh Yeon Sang-ho, berdurasi 97 menit. Film ini menceritakan tentang Kyung Min, usahanya mengalami kebangkrutan. Setelah membunuh istrinya,
Ia kemudian menghubungi teman masa SMA-nya yang sudah 15 tahun tak bertemu, Jong-suk. Jong-suk sekarang menjadi penulis anonim dan juga terlihat tak bahagia. Pada pertemuan dua sahabat lama ini, kemudian diceritakan kisah masa lalu mereka. Di sekolah mereka terdapat dua kelompok, para preman sekolah yang disebut sebagai anjing atau dogs. Mereka adalah anak-anak orang kaya, sedangkan golongan kedua adalah babi atau pigs, yang kebanyakan adalah anak-anak miskin yang menjadi bulan-bulanan bully para geng dogs atau orang kaya tadi. Termasuk di dalamnya adalah Jong-suk dan Kyung-min. Jong-suk karena berasal dari keluarga miskin, sedangkan Kyung-min meski keluarganya cukup kaya tapi berperilaku penakut dan dijuluki banci. Mereka menerima saja segala cemooh dari para preman sekolah. Hingga suatu hari tiba-tiba Chul, seseorang yang selama ini seolah terlupakan, berani melawan para preman. Ia memukuli salah satu preman hingga babak belur. Chul sendiri adalah anak yang selalu bermasalah. Ayahnya kabur meninggalkan ia dan ibunya. Ibunya kemudian bekerja di tempat karaoke untuk bertahan hidup. Kyung-min dan Jong-suk pun kemudian berteman baik dengan Chul, merasa mendapat perlindungan dari sosoknya yang tak kenal takut. Ia pun dijuluki The King of Pig. Meski begitu, para preman ini bukannya jera, justru makin menjadi melakukan bully. Merasa geram, Chul dihinggapi ide gila untuk membuat para preman itu memiliki kenangan buruk di masa depan. Rekomendasi keempat, film berjudul Monster. Di situs IMDb, film ini menerima skor 6,0. Penonton akan diajak untuk menikmati garapan mengesankan sang sutradara Zidane Ko yang beraninya memadukan fantasi horor dengan surrealis. Pendekatannya memang jauh dari kata mainstream, tapi dijamin kamu akan sangat terbawa suasana berbeda ketika menonton film bertema bullying yang satu ini. Selain karena sajian serangkaian komentar sosial yang terbilang ekstrim, film ini juga menyajikan gambaran-gambaran yang sangat realistis. Rekomendasi kelima, film berjudul Koe no Katachi atau A Silent Voice, merupakan film drama remaja Jepang tahun 2016 yang diproduksi oleh Kyoto Animation, disutradarai oleh Naoko Yamada dan ditulis oleh Reiko Yoshida dengan durasi 2 jam 10 menit. Bercerita tentang Ishida Soya, merupakan seorang remaja laki-laki SMA yang kehidupan sekolahnya kacau karena dosa yang pernah diperbuatnya pada masa kecil. Pada saat sekolah dasar, Ishida merupakan anak nakal dan sering mengganggu serta membuli temannya. Pada suatu hari di sekolah dasar, tiba-tiba datang seorang perempuan, murid pindahan baru yang bernama Souko. Namun ada yang berbeda pada murid pindahan itu. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa berbicara. Untuk berkomunikasi dengan teman-temannya, Shoko harus menggunakan tulisan dan bahasa isyarat. Pada awalnya, tidak ada masalah dengan kehadiran Shoko. Namun setelah beberapa waktu, Ishida mulai mengganggu dan menjahili Shoko. Bahkan beberapa alat bantu pendengaran milik Shoko dirusak dan dihilangkan oleh Ishida. Ibu Shoko merasa heran karena alat pendengaran anaknya hilang dan rusak dalam waktu yang singkat. Dia lalu mempertanyakan hal itu pada pihak sekolah. Merespon keluhan itu, pihak sekolah segera melakukan penyelidikan. Tak butuh lama, Ishida langsung tertuduh sebagai pelakunya. Teman-temannya yang sebelumnya berpihak pada Ishida malah berbalik menyerangnya. Sejak saat itu kehidupan Ishida hancur. Dia mulai dijauhi oleh seluruh temannya. Bahkan hal itu berlanjut sampai SMA. Rasa bersalah dan penyesalan menghantui Ishida. Kehidupan semacam itu membuat Ishida stres dan ingin mengakhiri hidupnya. Namun sebelum mengakhiri hidupnya, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat utamanya adalah meminta maaf kepada Shoko atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan.